Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, malam ini judul kajian kita adalah 4 macam puasa wajib. 4 macam puasa wajib. Yang pertama, puasa wajib dalam Islam adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan 1 bulan penuh. Hanya saja 1 bulan penuh dalam Islam itu berbeda dengan 1 bulan penuh dalam hitungan bulan-bulan pada tahun Masehi. Rasulullah menegaskan bahwa 1 bulan dalam Islam itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Tetapi tidak pernah 28 hari, sebagaimana juga tidak pernah 31 hari. Jadi 1 bulan hanya selalu, kalau tidak 29 hari, pasti 30 hari. Karenanya kita berpuasa Ramadan hanya 29 hari atau 30 hari. Nah, untuk tahun ini sudah diputuskan oleh PP bahwa puasa kita insya Allah 29 hari, tidak 30 hari. Karena dengan 29 hari itu sudah ada hilal, sehingga besoknya beridul fitri, bukan lagi berpuasa Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua puasa qadha. Puasa qadha itu bagi orang-orang yang dalam bulan Ramadan dia jatuh sakit, atau dalam bulan Ramadan dia bermusafir, maka dibenarkan, diizinkan, diberi dispensasi, diberi rukhsah dia untuk tidak berpuasa Ramadan. Tetapi kalaupun dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan bermusafir, dia tetap berpuasa, maka itulah yang terbaik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu sedang sakit, kamu sedang bermusafir, tetap juga berpuasa, itu yang terbaik bagimu. Jadi bukan malah yang terbaik itu adalah kita tidak berpuasa. Apalagi bermusafir zaman sekarang jauh lebih enteng dibandingkan bermusafir zaman Rasulullah. Bermusafir zaman Rasulullah, 1 kendaraannya unta atau kuda atau jalan kaki, 2 gurun pasir tandus, debu berterbangan, gerah bukan main, haus bukan main. Sekarang kita bermusafir, tidak ada kita mengalami apa-apa yang dialami oleh para sahabat di masa Rasulullah. Bermusafir itu di rumah ada kipas atau AC, kita pesan taksi ke rumah, taksi pakai AC, sampai di bandara pakai AC di ruang tunggunya, naik pesawat pakai AC, sampai lagi di tempat tujuan pakai AC. Tidak ada gerah, tidak ada letih, tidak ada haus. Jadi sebaiknya jangan tidak berpuasa Ramadan, jangan diambil dispensasi itu, tetap berpuasa. Itu puasa qadha. Bapak Ibu rahmatullah, puasa qadha itu boleh tidak dilakukan, cukup diganti dengan membayar fidyah untuk orang miskin. Bagi siapa yang boleh tidak mengqadha puasa? 1, bagi orang tua renta, itu tidak mungkin dia berpuasa. Yang kedua, orang yang selalu berada dalam keadaan sakit-sakitan, tidak pernah fit, tidak pernah dia bisa untuk berpuasa. Yang ketiga, orang yang memang profesinya adalah pekerja berat, buruh tambang, kuli pelabuhan. Nah, itu contohnya. Dengan cara itu dia menghidupi keluarganya. Maka yang seperti ini boleh membayar fidyah saja, tidak usah dia mengqadha puasa Ramadan. Yang ketiga, puasa wajib dalam Islam adalah puasa nazar. Jadi kalau kita bernazar mau berpuasa, manakala apa yang kita inginkan sudah Allah wujudkan, maka berpuasa nazar itu menjadi wajib kita penuhi. Tetapi hukum bernazar itu sendiri makruh, ijma' ulama. Kenapa makruh? Karena ada 2 alasan hadis Nabi. 1, innahu
la yughayyaru biqada'illah. Sesungguhnya nazar itu tidak bisa merubah ketetapan Allah. Kalau dalam ketetapan Allah, apa yang kita inginkan tidak akan terwujud, dengan nazar pun tidak akan terwujud juga. Jadi nazar tidak akan merubah apa yang jadi ketetapan Allah. Yang kedua alasannya makruh ialah innahu la yakhruju illa min bakhil. Nazar itu hanya muncul dari orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang untuk beribadah saja dia harus melakukan nego dulu dengan Allah. Ya Allah, engkau ingin tidak saya menyumbang ke masjid 5 juta rupiah kalau anak saya sehat, kalau anak saya engkau sembuhkan. Jadi untuk bisa dia beribadah, dia nego dulu dengan Allah. Nah itu orang bakhil itu. Beribadah saja. Kenapa dikait-kaitkan dengan nazar? Toh nazar tidak akan merubah ketentuan Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, berikutnya yang keempat itu namanya puasa kafarah. Puasa kafarah itu ada 3 macam. 1 puasa wajib 3 hari, 2 puasa wajib 10 hari, 3 puasa wajib 2 bulan berturut-turut. Siapa yang wajib puasa 3 hari? Orang Islam yang melanggar salah satu di antara 2 hal. Yang pertama melanggar nazar. Nah, misalnya tadi dia bernazar mau menyumbang 5 juta rupiah ke masjid. Lalu apa yang dia harapkan sudah dikabulkan Allah, tapi uangnya sudah tidak ada untuk menyumbang 5 juta rupiah ke masjid. Maka boleh dilanggar nazar dengan catatan asyamu thalathati ayyam, wajib berpuasa 3 hari. Itu satu. Yang kedua, orang yang melanggar sumpah yang tidak disengaja. Misalnya seseorang pergi ke mall yang baru buka, lalu sangat padat pengunjungnya. Ketika dia akan membayar belanjaannya di kasir, ternyata dompetnya sudah hilang. Saking ramainya manusia, tidak sadar dia dompetnya hilang, kecopetan. Lalu berangkat dari rasa dongkol, kesal dan marah, terucaplah sumpah dari mulutnya, demi Allah, seumur hidup saya tidak akan pernah datang lagi ke tempat ini. Nah itu namanya sumpah yang tidak disengaja. Sumpah yang tidak disengaja ini dapat dilanggar dengan catatan bayar kafarahnya puasa 3 hari, seperti melanggar nazar tadi. Tapi kalau sumpah yang disengaja, yang didatangkan rohaniwan, ditandatangani berita acara pengangkatan sumpah, itu kalau dilanggar laknatullahi alaih, laknat Allah untuk dia, kutukan Allah untuk dia dunia akhirat. Ya, jadi hati-hati kita kalau kita pernah mengangkat sumpah secara resmi. Mungkin kita sebagai pejabat publik, sebagai anggota Dewan Hakim untuk suatu lomba, lalu diangkat sumpah dan kita langgar, itu tidak bisa dengan puasa 3 hari. Itu kutukan Allah. Nah, untuk tidak dapat kutukan Allah ialah satu, apa yang kita langgar itu kita kembalikan. Misalnya melanggar itu menerima pemberian. Nah, pemberian itu kita kembalikan kepada memberi. Yang kedua, taubatan nasuha. Kalau tidak, tetap kena laknat Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, itu puasa 3 hari. Yang kedua, puasa 10 hari. Siapa yang wajib puasa 10 hari? Setiap orang muslim yang pergi berhaji dengan haji tamattu. Dan rata-rata kita dari Indonesia seperti itu, hajinya tamattu, tidak ifrad, tidak qiran. Maka sebagai sanksinya kita wajib membayar berupa puasa 10 hari. 3 hari tunaikan di tanah suci, 7 hari setelah berada di tanah air. Lalu bila itu tidak dilakukan, boleh kita ganti dengan membayar dam, yaitu menyembelih domba
di tanah suci, tidak sah di tanah air. Harus di tanah suci. Itu karena kita tamattu. Tamattu itu apa? Tamatta'a yatamatta'u tamattu'an. Berhaji yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kita terikat aturan haji, aturan ihram cuma 2,5 hari saja. Kalau ifrad atau qiran itu bisa belasan hari kita terikat dengan aturan ihram. Tapi kalau haji tamattu cuma 2,5 hari. Mulai tanggal 8 pagi Zulhijjah, lalu tanggal 9, lalu tanggal 10 pagi. Setelah selesai melempar jumrah Aqabah, kita sudah boleh lepas dari aturan ihram. Jadi boleh membayar dam dengan menyembelih seekor domba di tanah suci, boleh juga dengan puasa 10 hari. 3 hari di tanah suci, 7 hari setelah kembali ke tanah air. Nah, berikutnya adalah asyamu syahraini mutatabi'ain. Berpuasa secara berturut-turut selama 2 bulan. Ada 3 bentuk kesalahan orang Islam yang wajib puasa 2 bulan berturut-turut. 1, jima siang hari bulan Ramadan. Suami istri baik sedang dalam keadaan berpuasa maupun sedang dalam keadaan tidak berpuasa lalu melakukan jima, maka wajib sang suami puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, itulah sebabnya Al-Imam Asy-Syafi'i menasihatkan agar jangan dilangsungkan pernikahan anak-anak kita pada bulan Sya'ban, apalagi pada bulan Ramadan. Walaupun tidak ada larangan agama tentang itu. Boleh menikah kapan saja, mau Sya'ban, mau Ramadan, silahkan. Tapi kata Imam Syafi'i apa? Sebaiknya jangan. Kenapa? Karena mereka baru menikah, anak menantu kita, dikhawatirkan siang hari bulan Ramadan mereka melakukan jima. Kalau itu terjadi 1 kali saja jima, itu wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya 5 kali mereka sepanjang siang bulan Ramadan itu jima, 5 kali 2 bulan, 10 bulan berturut-turut puasa, setengah mustahil bisa ditunaikan. Sebulan saja puasa Ramadan terlanggar jima mereka, apalagi 10 bulan berturut-turut lagi. Jadi nasihat Imam Syafi'i itu bagus sekali. Jangan nikahkan anak-anak kalian bulan Sya'ban apalagi bulan Ramadan, supaya jangan mereka terlanjur jima siang hari bulan Ramadan. Yang kedua, kesalahan akibat dari melakukan pembunuhan tanpa disengaja. Al-qatlu bi ghairi amadin. Membunuh tanpa disengaja. Misalnya kita berburu, nampak di balik dedaunan gerakan, kita pikir itu babi, rupanya ada teman kita pergi buang air kecil, kita tembak, mati dia misalnya. Beberapa hari setelah itu, maka kita adalah pembunuh tidak sengaja, karena yang kita maksud menembak hewan, bukan menembak manusia. Atau kita bawa kendaraan bermotor, karena lajunya tidak kita kurangi pada bengkolan, tertabrak orang yang menyeberang begitu tiba-tiba, lalu dia tewas, baik pada saat kejadian maupun beberapa hari setelah itu, kita bernama pembunuh tidak sengaja. Maka baik kita berhasil berdamai dengan pihak keluarga korban maupun tidak, baik kita sudah dihukum oleh pemerintah maupun tidak, hukum Allah tidak gugur, tetap wajib puasa 2 bulan secara berturut-turut. Kesalahan ketiga adalah suami yang menzihar istrinya. Hidungmu ini sudah lama abang perhatikan, mirip betul dengan hidung orang tua abang, dengan ibu abang. Ucapan yang kelihatan sepele itu, tapi bagi Allah itu tidak sepele, itu berat itu. Kenapa? Mempersamakan bagian tubuh perempuan yang halal digauli dengan bagian tubuh perempuan yang melahirkan kita ke muka bumi ini. Di sisi Allah itu tidak ringan itu.
Nggak kecil, nggak enteng itu, berat itu. Karenanya kalau kita terlanjur mempersamakan bagian tubuh istri dengan bagian tubuh ibu kandung kita selaku seorang suami, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Yang manapun di antara 3 kesalahan tadi, baik karena jima siang hari bulan Ramadan, baik karena membunuh secara tidak sengaja, baik karena menzihar istri, maka bila tidak dilakukan puasa 2 bulan berturut-turut, dapat diganti dengan it'amu sittina miskinan, memberi makan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin diberi makan untuk 1 kali kesalahan tadi. Maka boleh diberikan kepada 60 orang, boleh juga kepada beberapa orang, bahkan boleh kepada 1 orang miskin dengan jumlah untuk 60 orang miskin. Nah, itu kafarahnya, itu sanksinya. Jadi oleh karena itu harus kita berhati-hati dalam agama agar jangan kita diwajibkan berpuasa tadi, baik itu puasa karena melanggar nazar, melanggar sumpah, baik karena membunuh dengan tidak sengaja, jima siang hari bulan Ramadan, maupun menzihar istri. Bapak Ibu, itu 4 macam puasa wajib: puasa Ramadan, puasa nazar, lalu kemudian puasa qada, dan ada puasa kafarah. Semoga itu menambah pengetahuan agama kita, jadi pegangan bagi kita untuk bisa saling kita sampaikan kepada anak-anak kita, menantu kita, agar mereka tidak salah dalam memahami agama. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.